warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen serta teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita semua bisa berdiskusi meskipun melalui virtual meeting pada siang hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PJOK dan Olah Gizi, serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan, saya Diva Syafira Rahmadani, selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Amanda Suryawidiati sebagai penyaji, ada Cindy Ardila Putri sebagai notulen, ada Destianda Ponda Ashari sebagai penyaji, ada saya sendiri Diva Syafira Rahmadani selaku moderator, ada Dewi Nur Hanifah sebagai penyaji, ada Mukti Setiawan sebagai penyaji, dan yang terakhir ada Novia Purnamasari selaku penyaji. Baiklah, pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Makanan Sehat Berimbang. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, kami akan menyanyikan yel-yel dari kelompok kami yang akan dipandu oleh Mukti. Kepada Mukti, saya persilakan. Baik, saya akan memandu. Saya hitung dari 3. Kelompok 2, 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2 orang kerjasamanya aktif, orangnya asik-asik. Kelompok 2 semuanya bisa. Kelompok 2 bisa. Baiklah, terima kasih Mukti. Langsung saja kita mulai presentasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada era globalisasi saat ini, orang-orang terbiasa melakukan apapun yang serba praktis. Begitu pula makanan yang dikonsumsi. Mereka lebih menyukai makanan yang cepat saji seperti kentang goreng, pizza, burger, dan lain sebagainya. Nah, makanan cepat saji ini mengandung kalori yang tinggi dan hanya memiliki sedikit kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Lalu bagaimana ya makanan yang sehat dan bergizi seimbang yang kandungan nutrisinya diperlukan oleh tubuh? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mukti. Kepada Mukti, saya persilakan. Baik, yang pertama makanan sehat seimbang. Makanan sehat seimbang ada beberapa. Yang pertama, pengertian makanan sehat. Yang kedua, fungsi makanan sehat. Yang ketiga, pengertian gizi seimbang. Yang keempat, ada macam-macam zat gizi yang harus dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, ada manfaat mengkonsumsi makanan sehat dan berimbang. Yang keenam, modifikasi makanan dan dampak bagi tubuh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemilihan makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian makanan sehat. Menurut kesehatan.com tahun 2017, makanan sehat merupakan makanan yang kaya akan gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh. Makanan yang sehat yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya,
ada fungsi makanan sehat. Yang pertama, sumber energi, yaitu zat di dalam makanan yang dapat menghasilkan energi untuk dapat melakukan segala aktivitas. Yang kedua, pembangunan tubuh, yaitu zat di dalam makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, pelindung tubuh, yaitu zat di dalam makanan yang menjaga keseimbangan atau homeostasis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Novian. Terima kasih. Selanjutnya itu pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Pola makan yang tidak bergizi seimbang berisiko yang menyebabkan kekurangan gizi seperti anemia dan berat badan kurang. Dapat pula terjadi gizi berlebih atau obesitas yang dapat berisiko terjadi penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung, koroner, dan diabetes mellitus. Nah, dalam ilmu gizi dikenal 5 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Secara umum, fungsi dari zat-zat makanan adalah 1. Sumber energi atau tenaga. Jika fungsi ini terganggu, orang menjadi berkurang geraknya atau kurang giat dan merasa cepat lelah. Kedua, menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru pada sel yang sudah ada. Ketiga, memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus terpakai, seperti mengganti sel yang tampak jelas pada luka tubuh, yaitu terjadinya jaringan penutup luka. Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh. Kelima, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antiposida dan antibodi lainnya. 4. Pilar gizi seimbang. Pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan dengan proporsi makanan yang seimbang, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Ketiga, melakukan aktivitas fisik yang teratur. Yang keempat, menantu berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal akan dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Untuk mencapai masukan zat gizi yang seimbang tidak mungkin dipenuhi hanya oleh satu jenis bahan makanan, melainkan harus terdiri dari aneka ragam bahan makanan dalam memilih asupan makanan. Khususnya anak-anak, bukan hanya dilihat dari faktor menyenangkan saja, tetapi juga perlu memilih makanan yang menyehatkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, macam-macam zat gizi yang dibutuhkan tubuh yaitu ada 4, yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat biasa disebut dengan sumber tenaga atau makronutrien yang mempunyai fungsi yaitu sebagai sumber energi utama bagi sel saraf dan sel darah merah. Di antara fungsi karbohidrat yaitu yang pertama sebagai pelindung protein agar tidak dipakai sebagai penghasil energi. Nah, yang kedua yaitu ada protein.
Protein berperan sebagai zat pembangun. Fungsi protein yaitu sebagai alat transportasi bagi molekul kecil dan membantu proses penyimpanan antibodi, membantu proses enzimatik, mengkoordinasi gerak, penunjang tubuh atau kulit dan tulang. Selanjutnya mengirim impuls saraf serta pertumbuhan sel. Contoh makanan kaya protein yaitu susu, telur, daging ayam, ikan, sapi, kambing, udang, tiram, jeroan, dan juga kacang-kacangan. Nah, yang ketiga ada lemak. Lemak adalah salah satu sumber energi selain karbohidrat. Selain itu, lemak juga berperan sebagai insulasi panas sehingga menjaga suhu tubuh tetap hangat. Sebagai pelindung organ dalam tubuh, membantu melarutkan beberapa vitamin seperti A, D, E, dan juga K. Pembentukan hormon dan asam empedu. Sumber makanan kaya lemak yaitu lemak tumbuhan, misalnya kelapa, kedelai, mentega, dan juga lemak hewan. Nah, yang keempat ini ada vitamin. Vitamin atau yang biasa disebut juga zat pengantar dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan B, dan larut dalam lemak vitamin A, D, E, dan juga K, yang pada umumnya diperlukan oleh tubuh membantu proses metabolisme, pertumbuhan tulang, serta menghasilkan energi sebagai pendukung kerja sel. Sumber vitamin alami adalah seperti sayuran dan juga buah-buahan. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, konsumsilah makanan sehat secara teratur dan secukupnya. Hindari junk food dan makanan instan terlalu sering, karena alih-alih bergizi justru membawa dampak buruk bagi tubuh. Selanjutnya, manfaat mengonsumsi makanan sehat dan berimbang, yaitu yang pertama ada menjaga sistem pencernaan, yang kedua membuat suasana hati lebih baik, yang ketiga meningkatkan memori otak, selanjutnya mengurangi resiko penyakit jantung, dan yang terakhir mengurangi resiko kanker. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dewi Nurhanifah. Materi selanjutnya yaitu modifikasi makanan dan dampaknya bagi tubuh. Di era modern sekarang ini, banyak sekali modifikasi makanan unik yang disukai mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dan sampai dewasa. Salah satu makanan yang paling umum diminati adalah makanan yang berbentuk junk food. Bagi masyarakat sekarang, mengonsumsi makanan cepat saji adalah sebuah tren yang harus diikuti. Misalnya mengonsumsi pizza, burger, ramen, minuman soda, dan lain-lain. Akan tetapi, banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa mengonsumsi junk food sebenarnya menimbulkan efek yang buruk. Karena gizi dan kalori yang tinggi itulah yang membuat mereka menjadi gemuk. Karena gizi dan kalori yang tinggi itulah mereka yang menjadi gemuk apabila masyarakat terus mengonsumsi makanan cepat saji, serta enggan menyeimbangkannya dengan makanan sehat dan berimbang. Maka akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Di antara akibat yang ditimbulkan yaitu peningkatan kadar kolesterol dalam darah, malnutrisi, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Bahkan bisa mengancam nyawanya. Selain itu, mengonsumsi makanan cepat saji dengan porsi yang berlebih serta menjalani pola hidup yang tidak menentu akan menyebabkan kegemukan. Kegemukan adalah pangkal dari berkembangnya penyakit lain seperti kolesterol, jantung, darah tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Ardila Putri. Mohon maaf tadi terkendala oleh jaringan, akan saya ulang. Materi selanjutnya itu pemilihan makanan sehat dan berimbang. Dalam memilih makanan yang sehat dan berimbang, yang perlu dicermati adalah khususnya bagi
orang tua. Untuk anak, 1. Pilih makanan yang seimbang sesuai kebutuhan, seimbang nutrisi dan gizinya. Jika makanan tidak seimbang, akan menyebabkan kurang sehatnya tubuh. Yang kedua, tubuh harus mendapatkan makanan sehat yang lengkap dan seimbang, mulai dari karbohidrat yang didapat dari beras atau tepung, protein seperti buah-buahan yang kaya vitamin, bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh. Misal kondisi Yang keempat, siapkan makanan sesuai piramida makanan yang baik dan menyehatkan. Makanan yang berada di piramid paling bawah merupakan makanan yang semestinya dikonsumsi dalam jumlah besar. Demikian sampai ke atas merupakan makanan yang dikonsumsi dalam jumlah paling sedikit. Yang kelima, masaklah makanan dan pilihlah makanan di luar yang tidak mengandung perasa, pewarna, dan pengawet buatan yang berbahaya bagi tubuh. Yang keenam, dianjurkan lebih banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak dianjurkan untuk dikurangi karena dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit. Baik, itu tadi saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila rekan-rekan semua memiliki pertanyaan, bisa diajukan pada forum diskusi yang disediakan pada virtual class. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Saya selaku moderator dari kelompok 2 memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Saya dan kelompok 2 pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.